Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Ibu peserta sosialisasi Perbup 91 atau TPP, yaitu dari penilik dan pengelola kepegawaian yang ada di Wilker 21 kecamatan dan SKB 2 unit, dan Bapak Ibu pengelola kepegawaian yang mengikuti kegiatan ini secara daring, yaitu pengelola kegiatan SMP yang semoga hari ini senantiasa selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang, yaitu agama Islam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhir zaman. Bapak Ibu peserta sosialisasi yang dirahmati Allah, marilah kita simak paparan, tapi sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita simak dan ikuti pengarahan dari beliau, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang tentang sosialisasi Perbup nomor 91. Kepada beliau kami haturkan. Terima kasih Bu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang hormati Bapak dan Ibu sekalian, pengelola kepegawaian baik di Wilker, kemudian juga yang ada di SKB, yang pada kesempatan ini bisa hadir dalam pertemuan ini, dan juga teman-teman pengelola kepegawaian di Satuan Pendidikan SMP yang secara virtual mengikuti kegiatan yang terkait dengan sosialisasi, tentunya berkenaan dengan kebijakan pemerintah masalah TPP. Sehingga harapan kami nanti dengan pertemuan pada hari ini, dengan rapat pada hari ini, nanti tidak ada komplain. Termasuk penilai hadir nggih? Hadir semua? Oh nggih, nggih, matur suwun. Perwakilan? Oh, percamatan. Bapak dan Ibu yang hormati, sebelumnya kami sampaikan sebelum masalah TPP, terutama yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah, ini masih terkait dengan TPP karena pada prinsipnya bahwa pemberian TPP yang ada di Kabupaten Jombang ini bersumber dari dana APBD. Surat tertulis sudah kami sampaikan, terutama keberadaan kita selaku ASN, selaku PNS ini memang dituntut terkait dengan keteladanan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita bisa dijadikan panutan oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kenapa kami sampaikan? Ini banyak keluhan kemarin dan memang pengalaman kami waktu jadi camat itu memang ada. Tidak semua PNS ini taat terkait dengan membayar pajak bumi dan bangunan. Tapi kami yakin yang hadir di sini kalau misalnya tidak taat ya kami siap berikan langkah-langkah pembinaan. Mudah-mudahan tidak ada. Boten. Kalau tidak ada itu tidak mungkin. Karena dari pengalaman teman-teman perangkat itu pada saat yang namanya PNS, sebenarnya yang namanya pajak PBB ini tidak terlalu mahal, sangat kecil sekali. Apalagi di Kabupaten Jombang ini bila dibandingkan Kediri dan Mojokerto, ini di Jombang masih di bawah beberapa tetangga kita. Tapi ada yang secara ekonomi mampu.
Kemudian sawai juga banyak. Terkait biar pajak suwine nggak karu-karuan. Nunggu Desember. Apa bedanya bayar di awal dengan di akhir? Yang punya pajak PBB besar otomatis punya aset kekayaan yang juga besar. Jangan sampai perangkat desa narik itu sampai ngentekno sandal ya. Ketika ditagih semoyo. Tanggal tua nunggu tanggal muda. Tanggal muda ternyata alasannya bayarannya belum diambil. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Dan atas dasar keluhan itulah kemarin Pak Sekda menyampaikan surat edaran yang insya Allah sudah kita kirim lewat Sri Kandi, baik ke Wilker maupun ke teman-teman SMP. Tujuannya sama, mari kita menyadari bahwa sebagian yang digunakan untuk membayar TPP kita itu juga berasal dari pajak bumi dan bangunan. Jadi tidak berat, insya Allah tidak berat. Yang punya banyak, otomatis asetnya banyak. BB-nya kecil, otomatis juga tidak punya aset. Sisihkan dulu, luangkan waktu. Kasihan teman-teman perangkat ketika harus membayar ini ditagih sampai 20 kali baru dibayar. Jenengan ibaratkan jenengan sing dadi petugas pemungut pajak misalnya disemayani terus kira-kira mangkel mboten. Nah, insya Allah nggih gremeng tambah didongakne sampean. Dongane sing elek tapi insya Allah. Itulah latar belakang kenapa ada edaran surat ke OPD terkait dengan pembayaran pajak. Bapak dan Ibu hormati, setelah surat kita sampaikan, ternyata banyak yang tanya, Pak, saya biasanya membayar ke perangkat desa. Karena ini surat tertulis dari Pak Sekda jelas, surat edarannya jelas, bahwa setiap ASN ini harus membayar di Bank Jatim. Kenapa harus membayar ke Bank Jatim? Karena bukti yang kita lampirkan nanti terkait dengan laporan yang kita sampaikan pada saat usulan pencairan TPP, harus ada dukungan itu. Ini adalah salah satu dalam rangka tertib administrasi. Kenapa kami sampaikan tertib administrasi? Ketika kita ambil di Bank Jatim, Bapak dan sekalian, selaku wajib betul-betul sudah membayar pajak. Tapi kalau perangkat desa ke perangkat desa kan belum tentu langsung ada tanda terimanya. Pengalaman kami pada saat di camat, ketika melewat desa, perangkat desa, 1 tahun berikutnya baru diterbitkan tanda bukti pembayaran. Sehingga nanti dibantu komunikasi yang baik dengan teman-teman perangkat desa, jangan sampai ada salah persepsi, mungkin dikira nggak percaya ke perangkatnya, akhirnya nggak bayar PBB lewat perangkat. Sampaikan kebijakan dari Pemda bahwa PNS harus membayar di Bank Jatim. Kenapa di Bank Jatim? Mereka nanti kita bisa ngecek. Siapa yang belum bayar sampai tahun ke-5, mungkin setelah 5 tahun ternyata tidak pernah bayar. Ada itu, ada. Saya pernah nagih di Mojokerto itu orang inspektorat, orangnya kaya. Ternyata bayar yang boleh semua. Ada yang pensiunan camat juga ada, sawahnya banyak. Akhirnya saya telepon anaknya, kebetulan adik saya, baru dibayari. Itu contoh profil ASN yang tidak perlu dicontoh. Sehingga harapan kami, karena yang sebagian besar adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya berharap mari kita bisa menjadi contoh dari pegawai-pegawai yang lain. Apalagi sampai misalnya profesi kita sebagai pendidik terkait dengan warga masyarakat yang baik, ternyata tidak dilakukan, ini sungguh sangat memprihatinkan. Jadi nanti tegas perintahnya, pembayarnya di Bank Jatim. Ini tujuannya untuk melacak dari teman-teman yang sampai 3 tahun ke belakang belum bayar nanti bisa terdeteksi. Dari laporan ini nanti per masing-masing dari satuan pendidikan, baik dari sekolah maupun di Wilker, di SKB, direkap laporannya paling lambat tanggal 15 Maret. Pak, bagaimana dengan SPPT saya yang belum diberikan? Bapak dan Ibu hormati, SPPT nanti bisa, sekarang sebenarnya posisinya sudah di kecamatan, mulai tanggal 28 Februari kemarin. Tolong nanti segera minta ke desa. Kalau tidak mau minta ke desa, kalau ada SPPT tahun yang lalu,
dengan nomornya di SPPT ini bisa membayar ke bank bisa. Nama nomornya dicantumkan atau mungkin yang lama aja dibawa, nanti dicari, ini bisa dibayar sesuai dengan jumlah yang ada di SPPT. Insya Allah tidak ada penambahan jumlah. Ini harapan kami betul-betul disampaikan nanti kepada teman-teman yang ada di wilayah Din Kerja Jenengan, jangan sampai terlambat tanggal 15 karena terkait dengan pencairan TPP. Sehingga harapan kami, mari kita menjadi contoh yang baik terkait dengan keberadaan kita selaku warga masyarakat, apalagi kita punya status selaku ASN, baik P3K maupun terkait dengan PNS. Yang kedua, sekalian, program dari pemerintah Kabupaten Jombang tentunya program Bupati, satu di antaranya adalah terkait dengan gerakan untuk membayar zakat di Basnas. Kemarin sudah kami sampaikan baik kepada Wilker, kemudian juga kepada teman-teman di SMP, MKKS, harapan beliau minimal 1 bulan kita membayar zakat yang nanti akan dikelola oleh Basnas, ini Rp100.000. Di beberapa daerah kabupaten memang ada yang bayar hampir mendekati 1%, ada yang 2% dari penghasilan kita selaku ASN ini. Sehingga monggo nanti tidak ada surat tertulis, tapi yang jelas ini sudah koordinasi juga dengan waktu sosialisasi dengan Basnas Provinsi, kemudian dengan teman-teman Basnas Jombang dan melibatkan semua OPD, harapannya sama, kita bisa berpartisipasi dengan membayar zakat ini secara rutin nanti. Penggunaannya apa? Penggunaannya jelas ini nanti dikelola oleh Basnas Jombang, bukan dikelola oleh teman-teman yang ada di OPD. Digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak didanai dari dana APBD, terutama untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Satu di antaranya ada kegiatan bedah rumah, kemudian juga ada kegiatan yang sudah direalisasikan terkait dengan pemberian kursi roda. Kursi roda bagi saudara-saudara kita yang memang kebutuhan khusus, termasuk juga santunan yatim piatu dan juga bencana alam, ini bisa digunakan atau diambilkan dari dana Basnas. Itu harapan yang perlu kami sampaikan, sehingga harapan kami nanti tentunya informasi ini juga perlu panjenengan sampaikan kepada Bapak sekalian. Yang berikutnya, slide-nya bisa. Dan nanti waktunya tidak nutut, biar diteruskan Bu Tini ya. Karena ada kegiatan lain. Yang berikutnya terkait dengan masalah TPP. Ini yang ada semua kan terima TPP nggih? Bukan TPG lah. Nggih, TPP. Ini yang perlu kami sampaikan. Bapak sekalian, pengalaman dengan aplikasi baru, TPP baru, saya kemarin dipotong 1 juta. Dari TPP yang seharusnya, kata sebutkan jumlahnya, tambah pengen nanti jenengan. Kata sebutnya tambah pengen nanti. Bukan berarti banyak ya enggak, tapi mungkin di atas jenengan paling ya. Dipotong 1 juta. Karena apa? Karena ternyata penerapan TPP yang baru, tadi Bu Tini menyampaikan terkait dengan PP 9, Perbup 91 2022, ini memang ada beberapa terkait dengan TPP yang sangat ketat. Sehingga harapan kami, panjenengan selaku pengelola kepegawaian, baik yang ada di Wilker, SKB maupun di dinas, teman-teman operator tidak salah. Tidak salah, buktinya saya sendiri kan dipotong 1 juta. Okay. Itu artinya memang ada salah satu aplikasi kegiatan yang barangkali memang tidak kami lakukan. Artinya tidak kami lakukan ini bukan berarti saya tidak masuk loh. Okay. Lah ngomong masuk, insya Allah kami paling rajin. Saya pulangnya setiap hari pasti menjelang maghrib. Tapi karena namanya sistem kadang-kadang di sana juga ada kesalahan. Sehingga kalau teman-teman misalnya TPP-nya kurang,
Karena memang secara persyaratan administrasi tidak memenuhi syarat, itu bukan salahnya operator. Operator hanya melaksanakan tugas sesuai dengan perbub yang sudah ditetapkan. Sehingga harapan kami, teman-teman tidak ada yang komplain kepada operator ketika TPP-nya tidak sesuai karena kesalahan pribadi. Ada yang kesalahan pribadi, ada karena kesalahan sistem. Ini yang perlu diingat, sehingga nanti kami tidak ingin dengar lagi teman-teman kami yang ada operator di sini panjenengan celadu. Apa nih panjenengan uring-uring? Kalau yang diuring-uring tidak puas nanti menghadap saya tidak apa-apa. Kasihan karena yang ditangani cukup banyak. Saya agak melayu ini karena ada kegiatan ya. Gak bisa. Ini kena itu. Baru kena. Baru nyambung sebentar. Tak gede nih HP ini. Nah, telepon nggak kerungu ya. Ini ada semua begini ya. Oke, Bun. Kami sampaikan yang inti-intinya mawon ya. Ini nanti insya Allah banyak bisa di-share di grup, nanti bisa dipelajari sendiri. Ini bukan punya saya loh ini. Ini punya dari BPK, teman-teman BPK. Artinya kita tidak boleh melebihi dari BPK. Nah, ini jenengan tahu punya 29, semuanya pengen jadi kepala dinas nanti. Ini bukan punya kita ini, punya BPK, okay? Dari sisi anggaran, pagu anggaran untuk TPP kita mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. 332 miliar, sekarang 317. Seandainya ini misalnya PBB ini lancar, PAD ini lancar, kemudian APBD ini kita juga besar, insya Allah bisa ditambah. Bayar pajak sing tertib. Bayar pajak sing tertib aja ngisin-ngisini kula nggih. Kula biasanya narik pajak paling enggak seneng kalau ada PNS tidak bayar pajak. Paling enggak seneng. Karena saya 8 tahun jadi tugas penarik pajak. Waktu jadi camat maksud saya. Ini tidak banyak perubahan terkait dengan Perbub 6321 dengan Perbub 91 2022. Yang di sini adalah Perbub yang lama, ini Perbub yang baru. Di pasal 6 huruf M ditambahkan bagi pegawai sipil yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka tambahan penghasilan pegawai dikurangi 10% dari jumlah tambahan penghasilan pegawai semua komponen. Dipahami mboten niki? Dipahami mboten? Kan sederhana bahasanya nggih. Bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka tambahan penghasilan dikurangi 10% dari semua komponen. Komponen TPP-nya apa saja? Disiplin, kinerja, sakit, iki itu terkait dengan kinerja kita. Jadi kalau misalnya kita tidak masuk 1 hari tanpa keterangan, TPP-nya 2 juta, berarti dipotong 10%. Berapa berarti? 200 sih. Sehari loh, ini bukan sebulan loh, nggih.
1 hari, per tidak masuk tanpa keterangan. Makanya niki hati-hati. Kalau nggak masuk 10 hari, berarti TPP-nya 0. Konsekuensinya niku mawon. Tidak berat. Karena masih banyak yang pengen dapatkan TPP. Daripada kita harus taat terkait dengan aturan ini. Kemudian yang berikutnya, ini juga tidak banyak perubahan. Di sini hanya masalah terkait dengan kinerja tadi. Bobot kinerja. Tidak ceklok pulang ini sama. Tidak ceklok pulang sama ya. 5% pada semua komponen. Jadi kalau misalnya kita ternyata tidak ceklok pulang sebelum waktunya, tidak ceklok dipotong 5% dari TPP. Makanya kemarin kenapa jumlahnya kok banyak. Ternyata dari aplikasi memang ada kesalahan. Saya ingat saya tidak pernah lupa ceklok yang pulang itu. Tapi di sana ternyata ada berapa. Termasuk Februari itu lebih dari 10. Yang jelas itu salah. Dipotong 5%. Berarti 100 per hari. Kira-kira tambah nanti tambah kata. Sering nggak melebu. Nah, makanya nanti jenengan sampaikan betul detail ini. Sama ini yang terkait dengan yang terlambat dan atau pulang sebelum waktunya selama masing-masing 10 hari, 10 kali, dan atau di jumlah akumulasi 300 menit dalam 1 bulan, tidak berhak mendapatkan TPP dari komponen kedisiplinan. Jadi misalnya katakanlah disiplin 25%, otomatis dari disiplin ini hilang semua. Ini dihitung 300 menit. Itu berapa jam ya? 60 kali 300 bagi 60, 5 jam. Nah, ini masing-masing waktunya dihitung hanya 10 kali. Dan atau terlambat kurang waktu kita 5 jam. Faktor disiplinan tidak mendapatkan TPP. Sama aturannya enggak berubah. Kemudian terkait dengan kinerja. Kalau perbub lama, capaian kinerja kita 51-60% dari bobot pencapaian indikator kinerja. Kalau di sini 51-60% sebesar 50%. Kalau yang lama itu sebesar 60%, sekarang menjadi 50%. Kemudian 0-50 diberikan nilainya di sini berapa? 26, 51-60 diberikan 50%. Kemudian yang 26-50, 30%, di bawah 25 ini tidak diberikan TPP-nya dari kinerja. Kalau kemarin kan hanya ini saja. Ya. 51-60 diberikan 60% dari bobot capaian kinerja. Otomatis yang di bawahnya ini tentunya di bawah dari 60%. Kalau ini mengikuti terkait dengan kegiatan yang di atasnya. Ini jelas ya? Kalau jelas kurang jelas nanti dibaca mawon. Yang berikutnya terkait dengan PNS yang mutasi pindah. Kalau ini sebenarnya tidak terkait dengan kita, tetapi perlu kita ketahui bersama. ASN yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau P3K, maka pemberian TPP-nya dibayarkan setelah anggaran TPP tersedia. Karena ini tidak otomatis bahwa teman-teman misalnya diangkat pada saat pertengahan tahun, belum tentu TPP-nya sudah dianggarkan. Karena perencanaan anggaran untuk kegiatan semua apapun yang kita lakukan, ini dianggarkan 1 tahun sebelumnya. Yang pasal 29, pembayaran TPP dilakukan dengan ketentuan sebagai ketentuan yang berlaku. Bagi teman-teman nanti yang ikut diklat, apakah itu diklat, apakah itu workshop, atau mungkin juga diklat kepemimpinan, TPP-nya nanti dipotong 20%. Panjenengan keberatan mboten? Enggak, dipotong 20% keberatan mboten? Keberatan? Lo tanya serius nih.
Seharusnya tidak keberatan karena ini aturan. Ini aturan. Keberatan, Pak. Masih mau keberatan, berarti salah menjadi pegawai ini. Ini aturan, artinya kita selaku PNS, selaku ASN tetap taat pada aturan. Kenapa yang namanya diklat ini harus dilakukan? Karena sebenarnya ada satu kewajiban kita selaku ASN, kita harus meningkatkan kompetensi setiap tahun. Minimal 20 JP. Minimal 20 JP. Tetapi ini karena ada tugas karena biasanya peningkatan terkait dengan kompetensi di jabatannya juga terkait dengan diklat struktural kepemimpinan. Yang 20% kemana? 20% ini diberikan nanti yang melangkap sebagai PLH. Jadi pada saat Bapak sekalian diklat, misalnya jadi kepala bidang, kasih, di sana saat diklat inilah ditunjuk PLH yang melaksanakan tugas sehari-hari. Kalau panjenengan staf insya Allah jarang diklat ya. Berarti aman. Bukan berarti ini dipek BPKD, bukan. Kemudian yang terkait dengan kedisiplinan kerja. Bagi ASN yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, dengan alasan lainnya, maka harus mengajukan cuti ke BKP SDM. Ini yang hal baru nih, aturan baru. Aturan baru. Kalau selama ini kan hanya surat keterangan dokter, nggih. Surat keterangan dokter sudah bisa disampaikan untuk laporan sekaligus TPP-nya tidak ada masalah. Sekarang tidak bisa, harus mengajukan cuti. Bagaimana Pak ketika sakitin dadak, maksud sakit bisa direncanakan. Nah, kalau sakitnya mendadak, nanti tetap mengajukan cuti atas dasar surat dokter, kemudian dari cuti itu diupload di Sri Kandi. Kemarin saya monitor di grup SMP dan yang lain-lain, ternyata Sri Kandinya belum diaktifkan. Kalau yang belum, monggo segera diaktifkan, karena nanti termasuk digunakan untuk pemenuhan TPP ini. Kasihan nanti kalau belum aktif tidak akan dilayani secara manual. Yang kedua, apabila tidak mengajukan cuti, maka akan dilakukan pengurangan TPP sebesar 10% dari semua komponen. Meskipun melampirkan surat keterangan dokter, pemberian cuti sementara dari atasan, dan surat keterangan lainnya. Kejem mboten niki? Nah, kejem. Kenapa kejem? Karena berdasarkan evaluasi, ternyata TPP itu hanya banyak yang disikapi. Jujur saja yang paling banyak penyikapan di keluarga besar kita, di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya enggak ceklok, tapi ngongkon temennya ceklok. Ada enggak? Ada betul? Banyak. Apalagi yang cekloknya masih harganya 3,5 juta itu satu orang bisa nyekloknya teman-temannya sak kantor. Yang lebih hebat, walaupun tidak pernah ceklok, ketika di print out di komputer itu bisa ditauto, sehingga masuk juga bisa masuk. Banyak seperti itu. Jadi ternyata malingnya pinter karo sing duwe program ya. Malingnya sing noto apen mau ternyata pinter karo sing duwe program di BKD. Oh ini ternyata disikapi gini. Ono mana sing kreatif suruh ngabseni koncone menggunakan karet. Dilipiti karet tangannya drijinya. Ada juga mungkin dengan jari yang lain. Tetapi kembali lagi ternyata pencurinya masih lebih pintar dari yang punya aplikasi. Ternyata dari ngabseni koncone yang satu dan kedua selisihnya hanya hitungan detik. Berarti orangnya akan sama. Misalnya saya yang mengabsenkan ya, saya jam 7 tepat. Teman saya 7,02 detik, lihatnya mana 0,4 detik ya. Itu kan kelihatan. Itulah beberapa pertimbangan, tapi yang jelas ini adalah dalam rangka peningkatan kinerja. Karena selama ini kalau kita melihat teman-teman yang di swasta, terkait dengan ketepatan waktu disiplin, kinerjanya semuanya terukur. Kita masih banyak ketinggalan dibandingkan dengan teman-teman yang ada di swasta.
Ini diingat ya, walaupun ada keterangan cuti dari kepala OPD-nya atau unit kerjanya tidak berlaku. Harus mengajukan cuti ke BKP SDM. Kalau tidak dipotong 10%. Kemudian cek log pagi sore namun tidak terekam. Diklarifikasi pos mayor, keadaan darurat, bukti surat pernyataan tugas, KOPD memakai aplikasi Srikandi paling lambat 6 hari kerja upload di e-office. Ini artinya misalnya nanti teman-teman operator ini paling tidak seminggu sekali harus print out terkait daftar hadir. Biar teman-teman tahu. Jadi kalau memang tidak ada ya tidak usah protes ya. Kalau tidak hadir, tidak mengisi ceklog, jangan protes, aku teko. Karena ini akan terekam nanti. Di sini akan terekam. Tapi karena keadaan darurat mungkin yang salah alatnya, ini bisa diganti dengan surat pelaksanaan tugas tadi. Kemudian ASN melakukan monitoring hasil presensinya secara real time. Ini harapannya secara pribadi, individu, dari masing-masing pegawai, ini bisa melihat di aplikasi melalui HP masing-masing. Jadi tidak semuanya tertumpu pada operator. Operator sifatnya membantu. Karena dampak dari TPP ini yang merasakan adalah kita secara perorangan, secara individu. ASN yang dinas di luar maka harus mengupload surat tugas dan aplikasi Srikandi. Ini yang sering terjadi, surat tugasnya dilampirkan setelah pelaksanaan kegiatan. Ini harusnya sebelumnya harus melampirkan surat tugas dalam Srikandi. Yang diingat nanti siapa yang berhak memberikan surat tugas tentunya juga harus disesuaikan. Karena Mas. Manual. Kira-kira tambah penak ya? Ya, tambah enak. Ini ngenakno pimpinan dari masing-masing unit kerja nih. Tidak ada pegawai yang nakal. Jelas terukur nih, jelas. Semua ada konsekuensinya. Ketika kita datang terlambat, jelas tidak mendapatkan TPP penuh. Gak bisa catatan. Nanti geser apa? Nanti geser. Masih terkait dengan pegawai yang dimutasi tadi. PNS jabatan pelaksana yang dimutasi dihitung berdasarkan SPMT. Jadi misalnya ada mutasi staf dari pendidikan mungkin ke OPD lain, itu ngitungnya pada saat ada surat tugas, bukan SK-nya. Kemudian jabatan pelaksana yang berubah kelas jabatannya, maka kepala perangkat daerah memastikan TPP-nya ada. Jadi misalnya saya mengusulkan dari Bapak sekalian, terkait mungkin juga naik jabatan, misalnya dari kelas 6 menjadi kelas 7. Itu nanti pemberian TPP diperhitungkan sesuai dengan kemampuan dana yang ada di perangkat daerah. Kalau saya milih sementing naik jabatan dulu, TPP-nya nanti mengikuti. Daripada nanti nunggu anggarannya, kemudian naik jabatan pasti ketinggalan lagi. Dari kelas 7 menjadi kelas 8. Mungkin nanti di kita ada perubahan anggaran, pada saat ini mungkin belum ada, pas nanti perubahan anggaran bisa diusulkan. Tapi rata-rata kenapa semuanya pengen naik jabatan? Pengalaman kami waktu di BKD, ternyata motivasinya cuma satu. Kinten apa? Dalam? Nah, motivasinya satu, biar TPP-nya
Munda. Padahal jabatan ada aturannya, termasuk masalah kualifikasi pendidikan, kemudian juga kompetensinya. Tapi rata-rata semua yang di kecamatan mengusulnya semua naik jabatan. Itu yang sebenarnya harus selektif. Tapi pada prinsipnya ketika jabatan di sana tidak sesuai juga tidak disetujui. Kemudian apabila anggaran tidak tersedia, dibayarkan, maka penghutan selama 1 tahun tidak mencukupi diakomodir pada saat PHK. Tadi yang disampaikan, kalau belum ada anggaran bisa di PHK. Yang penting naik jabatan dulu. Tugas belajar, yang tugas belajar karena menegakkan tugas yang jelas tidak mendapatkan TPP. Ini jarang yang terjadi komplain. Bagaimana hanya dengan teman-teman yang di pegawai BLUT, misalnya rumah sakit, puskesmas, badan layanan umum daerah ini, artinya di rumah sakit sama di puskesmas. Kalau di rumah sakit kan terima japel. Kalau misalnya dari rumah sakit atau puskesmas pindah ke OPD, ini akan diberikan TPP 1 tahun anggaran berikutnya. Ini juga menjadi tren pilihan, terutama dari bidan-bidan desa. Dari puskesmas minta ke dinas. Kinten-kinten apa motivasinya? Lah TPP-nya naik. Wong namanya zaman kan selalu berubah ya. Dulu teman-teman di Pemda belum dapat TPP, teman-temannya ada di Dinkes, semuanya senang karena dapat japel. Ketika ternyata japelnya lebih tinggi, lebih rendah dari TPP, kemudian pengen pindah ke Pemda. Itu manusiawi tuh nggih. Lek oleh tapi nggih. Tapi juga ada yang pindah tapi karena memang kebutuhan. Terkait dengan PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, bagaimana dengan TPP-nya? Ini hanya dasar hukumnya saja. Dasar hukum terkait dengan pelanggaran disiplin. Kemudian di sini ada ketentuan-ketentuannya. Ini sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Jadi seandainya nanti dari Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita nanti katakanlah melakukan pelanggaran disiplin, kemudian diberikan hukuman disiplin dalam kategori sedang, bukan ringan. Kalau berat nanti ada sendiri ketentuannya. Yang sedang ini dikaitkan nanti dengan pemberian TPP-nya. Kalau yang berat itu biasanya memang hukumannya berat sehingga tidak diberlakukan ini. Ini sesuai dengan amanat PP. Ketika melakukan pelanggaran disiplin sedang, hukumannya tingkat sedang, akan diberikan pemotongan TPP. Yang pertama ini adalah bagi yang disiplin kategori sedang dengan hukuman ringan. Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan tetap menggunakan, artinya hukuman disiplin ini tetap diberikan. Kenaikan gaji berkala, ini termasuk hukuman sedang paling ringan. Jadi dipotong 25%. Kan betul kata nggih kinerja nggih. Makanya tidak usah melakukan pelanggaran disiplin. Yang kedua, pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 9 bulan. Ini terkait dengan hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan pangkat 1 tahun. 9 bulan. Insya Allah nggak kerosok teman. Karena bukan total, artinya bukan kumulatif dari semua TPP. Yang ketiga, selama 1 tahun pada saat mendapatkan hukuman disiplin sedang kategori berat. Selama 1 tahun 25%. Enggak mas. Macet mana? Oh, terima kasih. Terima kasih. Itu gambarannya ada satu yang kelewatan mas. Coba carikan sing masalah terkait dengan persyaratan jabatan. Ada lagi satu ketentuan, cuma saya lupa di slide mana. Ada satu ketentuan terkait dengan jabatan fungsional
pada saat posisi kita sekarang misalnya di analis ini, bukan struktural, di fungsional, di analis apa? Ternyata persyaratan jabatan ini harus didukung dengan kompetensi. Pada saat PNS ini tidak punya kompetensi yang dipersyaratkan jabatan, TPP-nya akan diberikan sesuai dengan kelas jabatan di bawahnya. Jadi misalnya analis kebijakan kepegawaian, ternyata kita tidak punya bukti yang kuat bahwa kita punya misalnya sertifikat terkait dengan analis kebijakan pegawaian. Katakanlah kelasnya mungkin 9, TPP-nya akan diberikan kelas 8. Ini tadi yang gunanya diklat tadi, yang dipotong 20% tadi karena juga memenuhi persyaratan terkait dengan itu. Bapak dan Ibu yang hormati, intinya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Tugas panjenengan nanti setelah kegiatan sosialisasi ini adalah sampaikan kepada teman-teman, terutama dari penilik. Kenapa penilik kami sampaikan? Penilik ini banyak yang, kenapa kira-kira? Banyak yang komplain, banyak yang ngeyelan. Operator tidak salah. Ya, sekali lagi operator tidak salah. Operator hanya menjalankan aturan. Ya. Menjalankan aturan. Jadi nanti nyun tulung, ini betul-betul dipahami, panjenengan baca kembali, bahan nanti yang akan di-share oleh BIT ini, setelah panjenengan memahami, sampaikan kepada teman-teman. Jangan sampai panjenengan nanti disalahkan. Karena tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberhentian, tiba-tiba TPP saya dipotong 10% selama 5 hari. Berarti tinggal separuh. Otomatis 50% terima nih. Padahal harus dijaga no. Insya Allah nggak ada yang bayar utang, nggak ada yang diutang. Dijaga no dengan nyicil, nyicil. Ada pertanyaan, masukan, monggo, kami persilahkan. Tanya, monggo. Terima kasih. Saya hanya ingin bertanya tentang ini dinas luar, Bapak. Kita sering mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat. Seperti hari ini undangannya jam 7:30. Dan terus terang saya tidak ke kantor dulu karena saya di Wilker ke Samben. Untuk memenuhi yang ada di persyaratan bahwa ini termasuk dinas luar atau gimana? Kalau memang ini termasuk dinas luar, surat tugasnya itu yang mengeluarkan siapa? Gitu. Itu pertanyaan dari saya sehingga nanti kita melaksanakan tugas itu sudah tidak terpikirkan lagi ini nanti apa yang diupload untuk presensi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Yang lain. Terima kasih Bapak atas waktu yang disampaikan. Dari informasi ini kesimpulan kami adalah ke depan memang kita harus lebih hati-hati lagi dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja kami. Tapi ini ada beberapa masalah yang kadung terjadi, barangkali ada solusi. Karena apa? Mungkin karena ketidaktahuan kami atau bagaimana, khususnya di bulan Februari. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak, contoh untuk di Penili. Kami itu tiap tribulan mengadakan FGD, gitu. Iya, mengadakan FGD. Pengalaman selama ini kami keluar itu kan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh IP. Ini
kemarin sudah terlanjur membuat dari IP, padahal tadi itu harus surat yang disetujui oleh Sri Kandi. Begitu Pak, Bu ya, Sri Kandi. Lalu dan batas akhirnya itu 6 hari. Sekarang sudah bulan 1 bulan. Itu yang pertama nasibnya. Kalau itu enggak diakui berarti 10% satu. Harus satu agenda Bu ya. Berikutnya lagi, kami juga beberapa waktu yang lalu mengikuti diklat. Yaitu diklat penguatan kompetensi kepala sekolah, pengawas, penilik kurang lebih 4 hari di Unibdu. Iya, Bintek. Nah, apa itu juga termasuk kategori pelatihan yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kebetulan karena itu waktunya jam 7 pelaksanaannya, kebetulan saya bertugas di wilayah kerja Kecamatan Ngusian, otomatis tidak bisa ceklok langsung menuju ke lokasi. Apakah itu juga 4 hari terpotong 20% tadi Bapak? Itu sudah 4 hari. 2 ada cukup Pak. Intinya adalah solusi apa yang harus kami ambil untuk yang wis kadung terlanjur untuk bulan Februari. Terima kasih Pak. Oke, yang lain sekalian jawabnya. Sampun Pak itu. Yang lain cukup nggih? Diwakili 2. Yang pertama bagaimana hanya dengan surat tugas nggih. Tadi sudah kami sampaikan. Ini sing keluhan teman-teman operator, Pak mosok ngeteno surat yo gak ceklok. Nah, itu sing gak oleh niki. Artinya di ujung surat tugas adalah surat yang betul-betul ada kegiatan. Seperti hari ini, monggo nanti dibuat buktinya surat tugas kita menghadiri undangan rapat ini. Jadi ada dasarnya yang diterima di aplikasi Sri Kandi hanya surat tugas, bukan kegiatan laporannya bukan. Dasarnya surat tugas pasti ada nanti. Misalnya berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan tanggal sekian nomor sekian. Kemudian mengikuti acara sosialisasi Perbup 92/91/2022. Lewat aplikasi. Uploadnya lewat aplikasi. Karena di aplikasi yang diakui ini adalah Wilker sama Dinas, otomatis nanti teman-teman juga lewat Wilker. Bagaimana dengan yang sudah terlanjur kadung? Nah, seperti saya kan juga kandung ya. Saya juga kaget. Februari tak lihatnya ada lebih dari 10. Terutama pulang. Padahal saya pulang itu pasti paling akhir, kemudian mesti ceklok. Saya enggak tahu juga masanya di mana. Tapi informasi Bu Tini katanya memang alatnya trouble. Ya mudah-mudahan memang trouble. Yang bulan Februari nanti coba kami minta koordinasi dengan bagian organisasi. Karena kebijakan ini memang mulai Januari tapi belum pernah ada sosialisasi. Termasuk saya yang kemarin 1 juta itu kan juga tidak tahu saya. Dari mana kurangnya. Tapi tidak apa-apa. Memang kalau konsumen seperti itu tidak apa-apa. Nanti yang lain coba kami lihat. Kita koordinasikan dengan bagian organisasi. Yang Februari termasuk yang Maret ini seperti apa. Sehingga nanti tidak ada keluhan seperti yang dikenakan ke saya. Semangatnya sama bahwa pemberian TPP ini adalah rangka peningkatan kinerja. Karena rata-rata sing salah ya kancane dhewe, nggih. Atane kancane dhewe itu kan ana sing omahe cedhek, kadang-kadang seperti itu. Ana sing titip absen. Kemudian ana pas tengah-tengahnya pulang. Ini belum mengatur yang tengah-tengah jam kosong, bukan jam kosong, antara jam 7:30 sampai jam 3:30. Pasti anak sing nakal di tengah-tengah ini biasanya tidak di kantor. Kemana? Dinas luar di lapangan. Tapi lapangannya angel dilacak ini. Kebetulan rumahnya ini juga dekat dengan lapangan, ini nggak salah. Ya. Jadi di mana? Di lapangan. Padahal rumahnya dekat dengan jajar di lapangan. Kira-kira pasnya lapangan tapi hampir mulih. Itu banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi seperti itu. Ini adalah rangka perbaikan kinerja kita. Kalau kita ngomong kinerja disiplin dan lain-lain, seperti tadi kami sampaikan, kita masih jauh dibandingkan dengan sektor swasta.
Lek panjenengan mboten percados, nggak percaya, kita harus banyak belajar, nggak usah ke pegawai bank, keduren niku nggih. Kalau ke pegawai bank, ke Indomaret mawon. Begitu buka pintu, pertama apa yang disampaikan? Selamat pagi. Mosok selamat belanja. Ada yang bisa dibantu kan untuk jasanya nggih. Itu ternyata kita alergi dengan itu. Karena harga diri, bukan harga diri kita, status kita terlalu kita hargai terlalu tinggi. Sehingga masyarakat untuk pelayanan, kamu yang butuh saya, seakan-akan seperti itu. Itu contoh real. Artinya di sektor swasta selangkah lebih maju terkait dengan hal-hal seperti itu. Ada yang lain? Oke. Yang sebelah timur dulu. Maju, jenengan yang menyesuaikan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang terkait pajak bumi bangunan Pak, kalau kami atas nama SPPT-nya bukan atas nama kami, bagaimana untuk melampirkannya? Ampun, ngaten. Terima kasih. Kak, anu pisan Mbak Ika. PBB bukan atas nama sendiri, atas nama orang tua. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya kebetulan pagi ini mewakili dari Wilker Kesamben dan bukan operator untuk TPP. Yang saya tanyakan ini kemarin pengalaman pribadi di bulan-bulan kemarin itu kan curah hujan tinggi. Kebetulan kita itu sudah akan pulang jam 3:30, listrik padam Bapak. Kemarin saya konfirmasi ke operator TPP untuk upload keterangannya bagaimana. Saya kurang jelas karena padamnya itu bukan ada rencana, biasanya itu ada pemberitahuan. Jadi nanti di daerah ini ada listrik padam begitu, itu bisa kita jadikan dasar. Nah kemarin itu kebetulan karena hujan, angin, listrik padam, waktunya mau pulang. Nah itu nanti mohon apa yang harus kita upload untuk keterangannya. Terima kasih. Yang lain? Pas? PBB ya. PBB kalau lali wae dilingne malih. Terkait dengan PBB, Pemdane jangan dibujuki nggih. Ngertos maksud kula? Panjenengan punya SPPT 10, sing dilapor cuma sitok, saya sudah bayar pajak, jangan nggih. Misalnya saya punya SPPT punya 10 bidang sawah nggih. Otomatis SPPT-nya kan 10. Karena di lajur melaporkan, sing penting aku nglaporno SPPT sitok sing tak bayar, sing songo enggak, ini lo maksud kula. Sing cilik dhewe. Itu biasanya seperti itu. Jadi semua yang atas nama jenengan, walaupun bukan atas nama jenengan, milik jenengan, harapan kami walaupun 10, 20 tetap dilaporkan semua. Maksudnya jangan dibujui saya, nanti saya bujui Pemda kan saya, karena pengantarnya kan saya. Itu harapan kami, dibayar semua. Jangan dipilih yang paling cilik, dibayar Bank Jatim, ikhlas buktinya aku bayar PBB, jangan. Nanti lah ngono sawah kedul temenan nanti. Yang kedua, bagaimana PBB bukan atas nama pribadi, tidak apa-apa. Atas nama orang tua, atas nama yang lain, tidak apa-apa. Atas nama mungkin istrinya, bukan masalah. Yang penting nanti pada saat melaporkan atas nama PNS-nya saya, buktinya itu yang kita sampaikan. Karena realnya memang masih banyak SPPT yang belum atas nama pribadi. Masih atas nama orang lain, terutama yang tanah pekarangan maupun sawah. Kalau rumah rata-rata sudah. Yang lain wonten malih? Oh, listrik mati, nggih. Listrik mati termasuk keadaan force majeure tadi. Kebencanaan darurat tadi. Nanti beritanya tentunya pada tanggal sekian terjadi listrik mati karena apa? Mungkin ada hujan, ada angin. Tapi jangan setiap minggu ada alasan listrik mati loh ya. Tidak dipercaya. Biasanya pada saat kita membuat alasan yang palsu itu
akan ketahuan ketika itu tidak wajar, kemudian tidak ada asas kepatutannya. Mosok ben minggu mati ngoten nggih. Yang lain monggo. Nggih, Pak Geng. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak, yang tadi untuk PBB itu pekarangan di rumah kami itu masih atas nama pemilik yang lama. Sertifikat sudah milik kami, tapi untuk pajaknya itu masih jadi satu dengan yang lama Pak, karena dibelinya tidak semuanya, potong-potong itu. Tapi kami sudah membayar, hanya namanya pemilik yang lama. Kemudian yang kedua ini untuk aplikasi Serikandi ya Pak. Yang kemarin masih Pak Sugeng Purwono yang sekarang pensiun. Dan kemarin kami sudah berusaha untuk mencoba untuk membuka Serikandi itu. Sementara korwilnya kan PLT Pak itu, Pak Wahim. Nah kemarin saya sudah berusaha untuk ini memasukkan yang TTE itu Pak untuk tanda tangannya. Dari bironya tadi menunggu apa definitif apa gitu Pak Wahidnya di Pelandaan, sehingga belum berani untuk memberikan datanya KTP yang mau diupload dan SK jabatan itu, sehingga gagal lagi untuk mengakses Serikandi. Terus petunjuknya bagaimana Pak? Matur nuwun. Yang lain monggo yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Yang saya tanyakan terkait PBB, masih terkait PBB maksud saya, itu nanti laporannya setiap ASN, lalu apakah nanti di rekap di Wilker, lalu Wilker yang melaporkan lewat aplikasi Serikandi, apakah individu ASN sendiri yang melaporkan? Terima kasih. Dan ini apakah berlaku juga yang direkap itu Bapak Ibu guru juga ataukah yang mendapat TPP saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait cuti sakit. Kemarin di bulan Februari ada salah satu pramuka kebersihan di Wilker Megalo. Beliau sakit selama 10 hari dan ada surat keterangan dokter. Apakah masih bisa mengajukan cuti sakit atau karena yang bersangkutan ketika saya tanya ini ada peraturan baru seumpama hangus bagaimana, tidak apa-apa. Tapi sekiranya masih bisa, kami mencoba untuk ikhtiar itu. Mohon solusinya. Terima kasih. Sementara 3 dulu ya, kita jawab dulu ya. Timane kelalen mangga ya. Undangnya jam 8. Enggak apa. Oke, sekarang undangnya jam 8. Oke, tadi yang terkait dengan masalah punya tanah SPPT tapi sertifikatnya sudah atas nama pribadi, SPPT-nya orang lain. Pak Sugeng nggih? Tetap nanti dibayar. Belum dikirim. Tetap nanti dibayar sesuai atas nama pemilik yang lama. Tapi sebenarnya ngerubah SPPT itu enggak bayar kok. Monggo panjenengan ke BP Bapenda nggih, ke Bapenda. Di sana membawa SPPT, kemudian surat keterangan dari desa, nanti akan dirubah sesuai nama pemiliknya. Disertai bukti kepemilikan. Misalnya sertifikat atau jual beli atau mungkin kalau belum ada surat keterangan yang dulu masih berupa segel itu bisa. Silakan nanti diurus
biar statusnya jelas. Khawatir saya kan banyak tanah muncul, permasalahan tanah itu muncul kan setelah sekian tahun ya. Ternyata, ini ahli warisnya nggak terima. Dulu mungkin informasi pada saat dijual atau dihibahkan tuh tidak sesuai ketentuan. Sebaiknya diurus mawon, tidak bayar ya, tidak bayar. Kemudian bagaimana terkait dengan laporannya? Laporannya kolektif. Artinya kolektif itu ya pelwiker, termasuk ini ASN, termasuk yang non-ASN. Kenapa non-ASN juga melaporkan? Karena gaji dari teman-teman non-ASN juga bagian dari retribusi ataupun PBB ini. Sehingga nanti semua dilaporkan. Dilaporkan secara kolektif termasuk Bapak dan Ibu guru yang ada di Wilker, okay? Yang ada di Wilker. Tapi nanti kan bisa kan dari SD laporkan sendiri, kemudian rekap jenengan menyampaikan pengantar kan bisa. Ini untuk mementahkan yang disampaikan teman-teman perangkat bahwa pegawai angel bayar. Okay? Tapi memang realnya begitu. Orang yang tahu aturan, yang paham aturan biasanya pegawai, iki rodok melete. Jadi bayarnya ngenteni, ini di SPPT kan jatuh tempo kan nonton nggih. Pasti ngono. Ternyata saat jatuh tempo ditarik semoyo maneh. Semoyo maneh. Pernah kami ceritakan tadi, mantan camat, pensiunan camat, ya seperti itu. Ditagih siapapun tidak berhasil. Kemudian yang anaknya di kelas tak telepon. Bayaran ini pajaknya pakmu. Akhirnya dibayar. Juga sekarang sinten sing nagih. Wangel niku. Padahal mantan camat dulu pekerjaannya juga narik pajak. Ini yang menjadi keluhan dari teman-teman perangkat desa. Dan perlu diingat bahwa PBB kita setiap tahun nunggak itu hampir 1,3 miliar. Yang belum dibayar oleh wajib pajak. Terutama yang banyak di Kecamatan Jombang, sinten biyen Jombang. Yang rumahnya Jombang sinten? Terdeteksi nanti. Kenapa sampai suruh bayar di Bank Jatim? Nanti akan dilihat. Kira-kira yang PNS yang nggak membayar bertahun-tahun itu siapa? Akan ada rekam jejaknya di Bank Jombang. Tapi kalau bayar di Indomaret, Alfamaret, apa nih bayar ini perangkat desa, nggak bisa dipajak. Tujuannya itu. Ini termasuk yang non-ASN, yang honorer, ya, yang PBB, sehingga harapan kami nanti tolong disampaikan pada teman-teman itu. Bagaimana dengan cuti? Tadi kalau nggak salah kan sampai 6 hari kerja, ya. Sampai 6 hari kerja bisa diupload terkait dengan surat cutinya. Yang penting panjenengan usulkan dulu, misalnya di BKD itu biasanya lama. Surat pengantar permohonan cuti, kalau itu memang belum terbit cutinya, tidak apa disampaikan. Kami tidak tahu, mungkin sekarang Srikandi mungkin lebih cepat. Waktu saya masih manual itu paling lama. Karena yang mengajukan banyak sekali, harus para sehingga agak lama. Mudah-mudahan nanti prosesnya cepat dengan mengikuti aplikasi ini. Kalau bisa diupayakan, kasihan teman-teman kita, karena ini pekerjaan kita, tupoksi kita, fasilitasi teman-teman, terutama yang terkait dengan penerimaan TPP ini. Ada yang lain? Pak Mono teko? Pak Mono reuni nih. Pencekap. Kalau cekap, saya terima kasih karena balik dulu WA mau ada acara kula. Bapak dan Ibu yang hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Bukti ini nyuwun tulung nanti bahan sosialisasi di-share ya. Di-share biar dipelajari oleh teman-teman, sekaligus memperkuat Bapak dan Ibu sekalian yang ikut kegiatan sosialisasi. Nanti kalau ada teman-teman yang tidak paham, jenengan share ke negara yang bersangkutan. Itu lebih mudah nanti. Nyata diberikan hasil rapat tidak jelas-jelas, hasil bahan rapat disampaikan nanti insya Allah jelas. Yang terakhir harapan kami, ingat batas waktu laporan terkait dengan pembayaran PBB tanggal 15. Jangan alasan Pak SPT-nya belum diterima. Kita harus proaktif. Kalau nunggu SPT-nya diterima, insya Allah nanti bulan Mei baru diberikan oleh perangkat desa. Tadi sudah kami solusi. SPT yang lama jenengan NOP-nya nomor objek pajak ya, di sana ada ke Bank Jatim di print insya Allah keluar nominalnya. Itu jalan yang pintas dan memang kita berupaya membenahi terutama terkait dengan masalah pendapatan asli daerah ini.
Bapak dan Ibu hormati, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi ini tidak ada yang protes terkait dengan penerimaan TPP. Aturannya jelas, konsekuensinya jelas, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu yang terakhir itu. Kalau kita ingatan, terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya dan titip nanti informasi jangan ditambahi, jangan dikurangi. Sampaikan kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Semoga tadi pengarahan dari beliau dan materi-materi bisa diterima teman-teman dengan jelas dan nanti bisa diaplikasikan di unit kerja masing-masing. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan Pak Budi masalah teknis, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, terutama teman-teman yang daring, silakan diketik di media daringnya, di kolom chatnya, nanti akan kita bacakan secara acak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum Bapak Kepala Dinas bergeser, kita berikan aplaus dulu untuk materi hari ini. Baik, terima kasih Pak Budi. Silakan menempati tempat dan kita bisa buka di kolom chatnya dulu, Mas. Oh, masih kosong. Berarti teman-teman yang ada di daring jelas semua, ya, harapan kita. Dan untuk yang PBB tadi akan kita share linknya, Bapak Ibu. Yang jelas penjenengan merekap saja dulu, teman-teman non ASN juga, Bapak Ibu guru juga, teman-teman yang ada di Wilker semuanya. Dan kemarin saya juga mendapat info komplain apa dari perangkat desa. Niki pun kula sakniki digawuhi kali PNS, ngoten. PNS pun ribet pada SPPT. Jadi nanti mungkin beliau sudah, insya Allah sudah paham. Bukan hanya kita yang diberikan perintah ini, beliau juga diperintah untuk menyiapkan. Sampun Pak Budi? Oh, nggih. Nggih. Oh, nggih. Baik Ibu, untuk yang mengikuti secara Zoom atau daring, penjenengan kalau ada kegiatan yang lain bisa keluar dari room, atau kalau memang mau mengikuti kegiatan ini juga dipersilahkan. Demikian untuk dari saya, selanjutnya kami sampaikan ke Pak Budi untuk dilanjutkan. Bu Partini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, Ibu Supartini, serta Bapak Ibu pemilik serta pengelola kepegawaian Wilker se-Kabupaten Jombang. Izin saya minta waktunya sebentar saja, ya, 3-5 menit mungkin terkait teknis, karena banyak yang bertanya biar cara ngupload bukti dukung. Sama dengan kemarin, soalnya ini bukan aplikasi tapi web. Kita harus membuka webnya ya. Saya nanti langsung ke, biar cepet ke, ketika jenengan pakai HP itu gimana, ketika jenengan pakai laptop nanti gimana uploadnya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan bertanya ya. Saya yang kalau jenengan pakai HP itu bisa pakai Chrome atau apa yang di HP jenengan. Kemudian saya kalau yang mudah-mudah yang bagus itu, nah ini alhamdulillah kok Pak. Jadi guru-guru yang di zona nyaman, supaya dia merasa tidak di zona nyaman, kita ada kegiatan Jumat Berkah. Nah ini koordinatornya beliau-beliau ini jalan bagus. Potongannya kelihatan langsung ya. Saya lanjutkan, mohon izin, nggak lama kok nanti jenengan, soalnya ono sing ngantuk, ono sing gupo wis kate nang kegiatan rono barang. Nggak lama. Sudah, nggak pakai Zoom.
Ini kan khusus untuk Wilker sama penilai. Soalnya SMP sudah cuma berapa, cuma 2-3 orang.